Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak pada kita, sehingga pada malam hari ini, meskipun dengan suasana cuaca hujan, kita masih bisa hadir bersama di masjid ini. Semoga niat baik kita ini dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, malam ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Penjenengan nanti bisa lihat di kalender itu sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 8 atau tanggal 7 ini saya juga lupa. Termasuk di dalamnya nanti dilihat nisfu Sya'ban. Kalau kita Lajnah Falakiyah NU itu sudah mengeluarkan tanggal 1 Sya'bannya itu, kalau tidak salah hari Rabu yang lalu. Nanti bisa dilihat lebih detail kapan yang benar itu hari Rabu itu. Kalau saya tidak salah ya, benar hari Rabu itu. Nanti juga jangan lupa untuk dilihat kapan nisfu Sya'bannya, kapan tanggal 15 Sya'ban. Nah, Sya'ban dan nisfu Sya'ban ini suatu saat yang luar biasa sebetulnya. Keutamaannya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban itu sebenarnya adalah bulan persiapan bagi kita menuju Ramadan. Ini kan Sya'ban, habis Sya'ban itu bulannya apa? Ramadan. Oleh karena itu Sya'ban menjadi waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri. Bahkan kalau kita lihat dari segi nama Sya'ban itu sendiri, dari kata-kata Sya'ban itu maknanya adalah berpencar. Karena zaman Nabi itu, bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir, orang-orang Arab itu di bulan Sya'ban itu berpencar untuk mencari sumber-sumber mata air, mengumpulkan air. Mengapa? Karena masuk Ramadan itu biasanya adalah saat yang panas, sehingga banyak sumber-sumber mata air itu yang menjadi kering. Itulah sebabnya mereka berpencar, persiapan untuk masuk Ramadan. Karena Ramadan itu saat kering yang luar biasa. Makanya juga Ramadan itu kalau kita di dalam Islam ini juga difahami sebagai bulan pembakaran dosa-dosa itu. Nah, pada masa Nabi itu, sebelum masa Nabi juga begitu, Ramadan itu jatuhnya mesti musim panas yang sangat kering. Nah, beda dengan zaman kita sekarang. Sekarang kira-kira masuknya musim panas atau musim hujan? Mungkin masih musim hujan. Ya, kita berdoa hujannya tidak terlalu tidak terlalu seperti sekarang. Sesekali hujan tidak apa-apa. Sehingga kemudian beda memang kondisi masa dulu sama sekarang ini. Tapi makna Sya'ban itu sebagai bulan persiapan itu seyogianya kita ingat.
Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, baginda Nabi itu bahkan ajarkan doa sejak masuk Rajab, bahkan sudah diajarkan doa. Penghafal itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan kayak hafal ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu sebenarnya isyarat dari Nabi supaya mempersiapkan diri sebelum masuk Ramadan itu ya paling tidak itu sejak bulan Rajab. Lah kalau ulama-ulama kalangan salafun salih dulu itu sejak bulan Syawal itu sudah mempersiapkan menuju Ramadan. Itulah sebabnya kan Nabi itu kalau sudah selesai Ramadan disunnahkan puasa sejak tanggal 2 Syawal. Ya, itu karena mempersiapkan itu. Tapi kadang kita kan tidak. Kadang kita tanggal 2 masih Syawal bulannya, ada banyak halal bihalal, eman-eman ya puasa. Eman-eman lontong itu. Sehingga kemudian kita memilih untuk tidak puasa. Ya tidak apa-apa juga. Artinya apa? Kalau bisa di bulan Syawal itu kita bisa puasa 6 hari. Jadi sebenarnya Rajab itu menjadi bulan persiapan. Sekarang Rajab sudah selesai, masuk bulan Sya'ban. Makanya Bapak Ibu, Sya'ban ini adalah masa kita untuk mempersiapkan diri. Termasuk di dalamnya ngapunten, hutang-hutang puasa yang belum disahur segera disahur. Nah, ibu-ibu kira-kira masih punya hutang puasa atau betul? Nah, bapak-bapak masih ya, menawar lah, ya, nggak usah tidak menangan. Jadi apa? Maknanya di bulan Sya'ban ini utang-utang puasa itu segera disahur. Jangan sampai nanti masuk Ramadan itu kita masih punya utang puasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian diajarkan Nabi barik lana itu memberkahi Allah. Berkahi kami, jadikan kami lebih baik lagi. Karena barokah itu maknanya ziyadatul khair, tambahan kebaikan, tambahan keberkahan dari Allah itu. Supaya apa? Sejak Rajab itu kita sudah lebih baik lagi sampai Sya'ban, supaya nanti Ramadan itu kita memang benar-benar menjadi orang baik. Nah, ada amalan-amalan ini perlu difahami. Pertama, jangan lupa Bapak Ibu, di bulan Sya'ban ini perbaiki ibadah sholat kita. Mengapa demikian? Diisyaratkan dengan turunnya ayat terkait dengan perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina itu menuju Masjidil Haram, yaitu maknanya itu Ka'batullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu Nabi itu hijrah ke Madinah, Ka'bah itu bukan sebagai kiblatnya baginda Nabi. Kiblatnya itu Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Yang di Palestina ya, Masjidil Aqsa di Palestina, bukan yang di Klaten. Karena Klaten belum ada, yang di Palestina. Nah, itu 17 bulan sampai 18 bulan Nabi itu kiblatnya sana. Tapi selagi Nabi itu sholat pun menghadap Masjidil Aqsa itu atau Baitul Maqdis itu, Rasulullah itu berharap sebetulnya kepada Allah supaya nanti ada saatnya dikembalikan kiblat itu ke arah Ka'bah di Makkah. Maka turunlah ayat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144, di bulan Sya'ban qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah dikatakan kami itu sering melihat bolak-balik wajahmu menengadah ke langit itu. Karena Nabi memohon sebetulnya supaya diberikan kiblat itu kepada Ka'bah. Maka oleh Allah dikatakan falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami itu akan palingkan wajahmu itu kepada kiblat yang kau ridhai, yang kau senang dengan itu. Maka dikatakan oleh Allah fawalli wajhaka syatran masjidil haram, ke Masjidil Haram.
Nah, ini ngapunten ini terkait dengan masalah kiblat pun demikian. Kiblat niku kan mestinya Ka'bah itu. Tapi orang yang di luar Masjidil Haram, dia menghadapnya Masjidil Haram. Makanya namun termasuk kita itu tidak usah bingung-bingung lah tentang masalah kiblat itu. Serong kanan, serong kiri, kadang imam mesing serong, makmumnya lurus terus. Ya ada juga, ada yang masjid begitu, imamnya di serong ke kanan, nih makmumnya semua lurus. Ya itu tadi ya jadi bingung. Sehingga Allah itu katakan arahnya itu loh, syatroh itu arahnya dari Ka'bah itu atau Masjidil Haram itu. Bahkan kalau kita bisa lihat misalnya Ka'bah itu kan ya tidak terlalu besar banget juga. Artinya apa? Kalau orang sedunia ini harus menghadap ke arah Ka'bah itu, ada yang nggak bisa menghadap Ka'bah? Ya saya belum lihat juga berapa sih ukurannya Ka'bah itu. Tapi maksud saya begini, ukurannya kotak semacam itu tidak seluruh wilayah dunia ini bisa menghadap Ka'bah itu. Misalnya seperti masjid ini lah, ukurnya begini. Seandainya masjid ini misalnya ya Ka'bah, berarti orang yang kemudian lebih ke sana, lebih ke mana misalnya? Selatan. Lebih selatan atau lebih utara, berarti dia tidak bisa menghadap ke arah Ka'bah. Itulah sebabnya Allah katakan fawalli wajhaka syatrah, arahkan wajahmu itu ke arahnya, ke arah Ka'bah itu. Tidak harus persis menghadap Ka'bah itu kalau kita berada di luar Masjidil Haram itu. Dengan termasuk perbanyak sholat-sholat sunnah. Karena Ramadan besok kita akan menghadapi sholat sunnah yang rokaatnya lebih banyak daripada sholat-sholat wajib pada hari-hari biasa atau sholat sunnah pada hari biasa. Nah, kalau bisa itu, kalau para ulama itu ya sepakat bahwasanya tarawih itu kalau Ramadan jumlah rokaatnya 20. Nah, kalau di sini masih 8, ya monggo nanti di rumah ditambahin. Itu oke, ditambahin. Jangan puas dengan 8, tambahi sampai kemudian 20 rakaat, tambah 3 witir. Itu kalau menurut para ulama, tidak cuma mazhab Syafi'i loh. Ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali sama. Tapi kalau Imam Malik itu khusus untuk orang-orang penduduk Madinah, itu sampai kemudian jumlah rakaatnya itu 36. Nah, 36 ditambah 3 witir jadi 39 rakaat. Ini Bapak Ibu tidak mungkin dengan 36 rakaat. 20 rakaat ini Masya Allah. Ya, nah kemudian imamnya itu bacanya panjang, maksudnya ditinggal ke imamnya. Lah itu maksudnya itu yang pertama, ya, perbaiki sholat, perbanyak, termasuk di dalamnya tahajud. Nek selama ini tahajud 2 rakaat, tambahi 2 rakaat misalnya. Nek duhanya 2 rakaat, tambahi 2 rakaat. Kalau tak witirnya misalnya 3 rakaat, tambahi lagi 2 rakaat jadi 5 rakaat. Ditambahkan. Karena jenengan akan mendapatkan pahala luar biasa nanti pada hari bulan Ramadan itu. Pahala ibadah sunnah itu seperti pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, turunnya ayat tentang bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban ini. Makanya panjenengan jangan lupa khususnya ya di bulan Sya'ban ini perbanyak sholawat Nabi. Nah, biasanya panjenengan nyanyi nih ojo banting-banting. Nah, sekarang jenengan apa ganti sama sholawat? Apa sholawatnya ya? Kalau yang paling baik niku nggih sholawat Ibrahimiyah niku sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Sholawat yang dibaca saat tahiyat itu. Tapi kalau panjenengan tidak bisa itu ya panjenengan bisa baca yang pendek. Apa yang pendek itu ya sholawat Jibril niku sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya kalau misalnya tidak dilakukan kok tidak bisa lama ya dilakukan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
salli wa sallim. Dinyanyikan begitu kan enak, sehingga menjenengan sambil apapun jenengan bisa bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan solawat ini. Nah maknanya ini, solawat itu kan termasuk zikrullah. Maka perbanyak zikir, bukan hanya solawat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Jangan perbanyak itu, supaya besok di bulan Ramadan itu lisan kita itu sibuk dengan berzikir, diiringi hati. Namun karena banyak loh, sebagaimana yang disebutkan Nabi, di Ramadan itu banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apapun kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Lah mengapa? Ya salah satunya itu karena dia puasa tapi lisannya itu tidak berpuasa. Maka hati-hati, jangan sampai lisan mengucapkan hal-hal yang diharamkan Allah. Baca Quran fasih, munek-munek ke wong yo fasih. Kemudian zikir ya subhanallah, subhanallah. Ngeleleh wong yo fasih banget. Makanya kemudian hati-hati itu, karena itu nanti bisa merusak ibadah puasa kita. Lah Sya'ban ini bulan memperbaiki diri untuk bisa lebih baik sampai nanti bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih memperbaiki diri dan perut kita, ini dapat menjelaskan ada apa hidangan dari Allah, monggo dinikmati. Sebelumnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Monggo sambil dinikmati, kita lanjutkan ngajinya. Jadi Bapak Ibu itu dua ayat yang diturunkan Allah pada bulan Sya'ban ini. Jadi jangan lupa banyak sholat sunnah maksudnya. Perbaiki bacaan sholat kita, kekhusyuan sholat kita. Kemudian jangan lupa juga banyak zikrullah, terutama sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Bapak Ibu ini. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali itu beliau mengutip dari pendapatnya Anas bin Malik. Kata beliau, bulan Sya'ban itu kalau pada masa Nabi itu banyak yang mengkhatamkan Quran. Jadi zaman pada masa Nabi sahabat itu masuk bulan Sya'ban banyak mereka mengkhatamkan Al-Quran, supaya nanti masuk Ramadan itu kebiasaan membaca Al-Quran itu juga menjadi berlaku. Maka sejak Sya'ban itu banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak baca Quran. Dan ibu bapak kira-kira banyak baca Quran atau banyak baca Iqra jilid berapa? Jilid 2 atau jilid 3? Jadi artinya apa? Banyak-banyak baca Quran. Nek jenengan mengatakan saya belum bisa Pak baca Quran, gini saja. Nek jenengan belum bisa baca Quran, apa yang jenengan hafal? Surah Al-Fatihah sudah hafal apa tidak? Sudah mestinya kan? Sudah hafal. Surah Al-Ikhlas sudah hafal atau belum? Qul huwallahu ahad pun hafal belum? Sudah. Al-Falaq yang mestinya hafal. An-Nas, Inna a'tainakal kautsar hafal atau belum? Hafal. Saya itu. Saya pendek. Bagaimana yang panjenengan hafal itu terus dibaca, diulang-ulang hafalan itu. Nanti panjenengan juga akan mendapatkan ibadah, pahalanya itu akan sama juga. Sehingga saat Sya'ban ini jenengan banyak membaca itu, nanti di Ramadan itu diulang-ulang lagi. Karena Ramadan itu luar biasa pahala yang dianugerahkan Allah. Wah saya kalau baca Quran, belum lancar itu apa bahasa Jawa itu? Gerotal geratul. Tidak apa-apa. Orang itu kalau baca Qurannya lancar, dia akan disamakan dengan hamba-hamba Allah yang paling baik. Tapi kalau bacaannya gerotal geratul, dia dapatkan pahala 2. Pahala apa? Pahala gerotal dan geratul itu. Gerotal geratul itu pahalanya 2. Sehingga kemudian dengan baca bismillah, ada hurufnya ba, sin, mim, alif, lam, ha. Bismillah kok nih jenengan akan dapatkan pahala yang banyak. Baru baca bismillah. Nih nek sekali baca bismillah ba, sin, mim, alif, lam, ha, ada sekitar berapa itu? 7.
7 huruf itu kan jenengan dapatkan pahala kalau dikali 2 itu 14. Lalu panjenengan ulang-ulang itu akan lebih banyak. Itu yang dimaksud. Sehingga nanti Sya'ban ini jenengan awali, nanti di bulan Ramadan tetap dilakukan. Lalu ini para sahabat itu banyak mengeluarkan sedekah dan zakat mal itu justru pada bulan Sya'ban. Mengapa? Supaya saudara-saudara kita yang belum baik ekonominya itu besok di Ramadan itu tidak sibuk mikirkan makannya, tidak sibuk mikirkan pakaiannya, tapi dia menyibukkan diri untuk ibadah kepada Allah. Nah, makanya mereka itu pada masa itu banyak yang melakukan pemberian sedekah itu justru pada bulan Sya'ban. Ramadan bagaimana? Ya Ramadan lebih banyak. Lalu Bapak Ibu, ini jangan lupa perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban ini. Karena Nabi itu orangnya kalau bulan Sya'ban ini ada beberapa hadis yang menyebutkan itu, bahkan seringkali menyambung Sya'ban sampai Ramadan. Apa maknanya? Nabi itu biasa puasa 1 bulan Sya'ban lalu disambung ke bulan Ramadan. Biasa beliau lakukan. Mengapa? Karena begini, dikatakan dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi itu menyebutkan ini Sya'ban ini bulan diangkatnya amal kita kepada Allah. Dan banyak orang yang lupa. Oleh beliau dikatakan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan di mana amal kita itu diangkat Allah, tapi banyak yang lupa. Yang furud nas, banyak manusia itu yang melupakan Sya'ban ini. Makanya kan bulan Sya'ban itu sibuk orang kalau mau masuk Ramadan itu. Padahal Ramadan belum sibuknya mikirkan besok bukunya apa ya. Pikirkan itu tidak cuma buka. Besok Idul Fitri, ini anakku ini anyare koyo apa, sandalnya bagaimana, macam-macam semacam itu. Lah itu makanya kemudian oleh Nabi dikatakan zalika syahrun yaghfurun nasu. Jadi banyak orang yang melupakan ini bulan Sya'ban ini. Padahal Sya'ban ini amalan kita itu diangkat Allah. Diangkat kepada Allah Rabbul Alamin itu. Oleh Nabi dikatakan fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya suka saat amal saya diangkat itu saya dalam posisi berpuasa kepada Allah. Makanya Nabi banyak puasa Sya'ban ini. Selain tujuannya spiritualnya begitu, secara fisik supaya kita itu siap masuk Ramadan. Karena kalau jenengan kemudian tidak pernah puasa sebelumnya, masuk Ramadan kok puasa, ya susah pasti. Ya susah. Mengapa? Karena tidak biasa puasa. Maka dibiasakan Sya'ban ini minimal di Sya'ban ini puasa. Nah, kalau ingin dapat pahala yang lebih banyak, puasa di Sya'ban ini di hari Senin, di hari Kamis. Jangan bisa dobelkan niat, sengaja aku puasa hari Senin pada bulan Sya'ban ini. Jangan dapatkan pahala puasa Senin juga puasa di bulan Sya'ban. Kalau Kamis juga gitu, sengaja aku puasa hari Kamis di bulan Sya'ban ini karena Allah Ta'ala. Jangan dapatkan 2 pahala itu. Senin Kamis, Senin Kamis. Nah itu, nek boten saged Senin Kamis, ya Kamis Senin ya boten apa-apa sami nih. Kamis Senin itu sama. Jadi Bapak Ibu sekalian itu. Oke, sehingga jangan lupa banyak puasa. Lah, ini yang saya ingin sampaikan sedikit tentang masalah diskusi Sya'ban. Diskusi Sya'ban. Para ulama itu ada yang mengatakan tidak ada bedanya diskusi Sya'ban dengan malam-malam yang lain. Biasanya kalangan-kalangan misalnya murid-murid dari Syekh bin Bas itu dulu kalau di Indonesia ini seperti ketua MUI-nya lah, ya. Nah itu beliau mengatakan tidak ada bedanya, sama saja. Karena apa? Karena tidak ada katanya dalil yang sahih tentang nisfu Sya'ban. Semuanya dhaif. Nah, padahal para ulama itu tidak mengatakan begitu. Saya sampaikan misalnya, ada paling tidak itu misalnya 3 hadis yang derajatnya itu sahih, yang baik, atau kemudian hasan.
Itu juga baik sehingga bisa dipakai untuk landasan amal. Kata Nabi begini dalam riwayat At-Tabarani, "Yatlu'ullahu azza wa jalla ila khalqihi." Allah itu memperhatikan hamba-hambanya lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, lalu Allah mengampuni makhluk-makhluknya itu, illa lil musyrikin, kecuali orang musyrik, au musyahidin, atau orang yang menebar kebencian di tengah umat Islam. Jadi kata Nabi, malam nisfu Sya'ban itu Allah ampuni semua makhluk kecuali dua kelompok. Sinten? Orang musyrik. Makanya namun hati-hati, jangan masuk kategori orang musyrik. Atau musahid ini, orang yang menebarkan kebencian kepada orang-orang Islam. Ya bisa jadi orang Islam sendiri, bisa jadi orang Islam sendiri. Jadi supaya orang itu benci kepada dia, benci kepada dia, itu hati-hati, jangan sampai demikian. Maka ini tidak dibolehkan dilakukan. Karena apa? Karena di malam nisfu Sya'ban itu semua makhluk diampuni kecuali orang dua ini, kelompok dua orang ini. Ada lagi begini dikatakan oleh baginda Nabi di dalam riwayat Imam At-Tabarani juga dan juga Imam Ibnu Adi. Oleh Nabi dikatakan, "Innallaha yadnu min khalqihi." Sesungguhnya rahmat Allah itu mendekat kepada makhluknya. Fayaghfiru liman istaghfara. Allah akan mengampuni orang yang memohon ampun kepadanya. Illal baghi bi farjiha. Maaf. Ini maksudnya adalah kecuali orang yang bekerja mencari nafkah dengan farjinya, mencari nafkah dengan kemaluannya. Makna nenek perempuan itu pezina-pezinanya. Maaf, apa namanya? Pelacu. Nek laki-laki, apa namanya? Gigolo. Ya, gigolo nih. Enggak tahu saya bahasa Indonesia nih. Gigolo itu apa? Ya pokoknya gigolo lah. Kan juga ada itu. Jadi tidak cuma maaf yang jual diri itu tidak cuma perempuan, laki-laki juga ada yang menjual diri. Maka orang ini tidak masuk dalam pengampunan Allah. Kemudian wal asyar itu maknanya adalah orang-orang yang tugasnya itu menarik pajak. Tapi maknanya itu penarik pajak masa lalu. Yang menarik pajak itu tidak sesuai dengan aturan gitu loh. Sekarang juga bisa jadi kalau dia menarik pajak itu tidak sesuai aturan. Makanya dua orang ini tidak diampuni Allah. Nah, ada lagi dikatakan baginda Nabi begini. Sesungguhnya Allah itu turun, maknanya rahmat Allah itu turun pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru likulli nafsin, dan mengampuni setiap jiwa itu, illa insan fi qalbi syahna, kecuali orang yang di dalam hatinya itu ada kebencian kepada saudara. Jadi hati-hati, fi qalbihi, di dalam hatinya. Jangan tidak mengucapkan sesuatu, tidak. Ning jenengan simpan di hati jenengan rasa benci kepada saudara kita, terutama sesama muslim, itu tidak masuk kategori itu. Jangan mungkin bilang begini, lah pripun dong dia punya utang ya di sahur-sahur misalnya. Bagaimana itu? Ya malam nisfu Sya'ban dimaafkan dulu kan, ambil lagi nanti malam 16 Sya'ban. Atau bapak ibu maaf namun jenengan cekcok melulu sama suami. Suami istri cekcok saja, makanya ngapunten, besok perlu dilihat kapan nisfu Sya'ban itu. Jadi kalau sudah malam nisfu Sya'ban itu, jangan cekcok sama suami, jangan cekcok sama istri. Ya, kalau ada masalah cekcok itu gencatan senjata dulu. Sekarang kita aman ya Pak, besok lanjut misalnya. Tapi maknanya itu adalah jangan sampai itu terjadi. Nah, itu sehingga dengan hadis-hadis yang demikian ini, para ulama itu mengatakan memang punya fadilah, keutamaan. Siapa misalnya? Imam atau Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar itu mengatakan apa? Ada 5 malam yang doa tidak ditolak Allah. Malam Jumat. Kemudian malam awal Rajab, ini sudah lewat. Malam
Jumat tadi setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat doa itu diijabah Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini juga sering kita lupa. Malam Jumat maaf minggawi kantong gitu kan. Lupa kemudian berdoa kepada Allah. Itu malam diijabah Allah doa. Kemudian malam awal Rajab, ini udah lewat. Malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Lah satu lagi nih malam nisfu Sya'ban. Makanya malam nisfu Sya'ban itu ada keutamaannya apa? Doa itu udah ditolak Allah. Begitu juga yang diungkapkan Umar bin Abdul Aziz. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini mengatakan ada 4 malam ya, yang tadi itu dikurangi dengan malam Jumat. Malam Jumat tidak disebut beliau. Imam Syafi'i mengatakan seperti Abdullah bin Umar tadi. Sehingga para ulama, misalnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami itu beliau mengatakan walhasil, kesimpulannya adalah anna li hazihil laila, bahwa malam nisfu Sya'ban ini fadlan, ada keutamaannya, wa annahu yafa'u fiha maghfirah makhsusah, ya, pada malam itu khusus itu diampuni Allah dosa-dosa itu, lalu kemudian wastijabah makhsusah, kemudian secara khusus juga malam itu doa-doa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Bapak Ibu jangan lupa isi malam nisfu Sya'ban itu dengan amalan. Apa amalannya? Ini yang biasa kita lakukan, baca surah Yasin. Baca surah Yasin 3 kali antara maghrib sampai Isya. Itu siapa ini yang memfatwakan? Itu dikatakan di dalam Asnal Matalib, yang memfatwakan itu adalah Al-Imam Al-Buni. Beliau katakan wala ba'sa bimisli zalik. Tidak ada masalah dengan ini. Tapi dalam Asnal Matalib ini tidak disebutkan berapa kali. Tapi di dalam kitab Fathul Malik Al-Majid itu disebutkan 3 kali secara khusus. Kekhususan surah Yasin itu bisa dibaca sesuai niat. Lah di sini dikatakan kama qala ba'duhum an taqra'aha lailatan nisfi min Sya'ban salasa marrat. Membacanya 3 kali. Apa? Pertama dikatakan biniyati tulil umri. Baca Yasin itu niat pertama itu supaya diberi Allah umur panjang. Yang kedua itu biniyati daf'il bala, tolak bala. Habis sampai selesai ya doa apa, kemudian lagi saya baca Yasin ya Allah untuk bisa menghindarkan dari bala bencana. Kemudian sampai selesai baca Yasin lagi, yang ketiga itu biniyatil istighna'i aninna, supaya hati kita itu tidak pernah bergantung kepada manusia, selalu hanya Allah. Nah ini amalan begini tidak ada masalah. Karena sudah menjadi kebiasaan juga di kalangan para ulama untuk menunaikan hal yang demikian itu pada malam nisfu Sya'ban. Kumpul di masjid baca surah Yasin boleh. Ibnu Taimiyah bahkan mengatakan hal itu dibolehkan dalam fatwa beliau. Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian, nek jenengan bisa baca Yasin 3 kali. Ngapunten nggih, maknane niku surah Yasin loh ya. Bukan Yasinnya 3 kali loh. Bismillahirrahmanirrahim, yang panjang umur Yasin, Shadaqallahul Azim. Yang kedua untuk diberi Allah, kemudian hati tidak menggantung pada manusia baca, bukan Yasinnya, surah Yasin. Makanya panjenengan misalnya ngapunten tidak bisa membaca surah Yasin secara keseluruhan, saya cuma bisanya sekali Pak, ya sudah tidak apa-apa. Baca Yasin sekali, diniati 1 kali Yasin itu untuk 3 niat. Bisa, tapi kalau baik mampu bacalah Yasin itu 3 kali dengan masing-masing niat setiap baca Yasin itu. Lah niatnya kalau misalnya tidak sama dengan yang disebutkan dalam Fathul Malik Majid ini boleh tidak? Boleh. Jadi misalnya niat surah Yasin pertama supaya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, boleh. Yang kedua supaya anak-anak jadi soleh-solihah, boleh. Yang ketiga supaya diberi Allah rezeki yang halal barokah, boleh, tidak ada masalah. Karena niat itu tergantung niat kita masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu. Nah terakhir kita katakan masalah sholat.
Jangan kemudian sholat malam nisfu Sya'ban itu niatnya itu dengan niat sholat nisfu Sya'ban, tapi sholatlah dengan niat sholat sunnah mutlak, sholat sunnah saja. Jadi nek jenengan malam nisfu Sya'ban pingin mengisinya dengan sholat, monggo. Apa niatnya? Usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah. Jangan sholat 2 rakaat. Pingin nambah lagi, berdiri lagi. Niat yang sama, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah. Berdiri lagi, pingin nambah 3 kali, silakan. Tapi tidak diniati dengan sholat nisfu Sya'ban. Karena apa? Tidak ada dalil sholat nisfu Sya'ban. Itu bahkan dari PBNU juga sudah disebutkan itu. Tapi kadang itu tadi di bawah-bawah ini seringkali tidak membaca fatwa-fatwa ulama ini. Sehingga apa? Ini malam nisfu Sya'ban, sholatnya sholat nisfu Sya'ban. Dan begitu, sholat itu dibolehkan, tapi niatnya harus jelas. Niatnya adalah niat sholat sunnah mutlak. Nah, jenengan tahajud boleh, sholat tasbih jenengan boleh, sholat hajat boleh, sholat yang penting jangan diniati sholat nisfu Sya'ban, walaupun terjadinya pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian jangan diniati sholat duha, gitu ya, karena sholat duha nggak pernah dilakukan pada malam hari. Lalu kemudian di siang harinya berpuasa. Tanggal 15 Sya'ban itu ada yang mengatakan itu bid'ah. Lah kok bid'ah? Karena puasanya sejak separuh dari bulan Sya'ban. Ya kalau diniati begitu, niatnya itu adalah puasa ayyamul bid. Ayyamul bid itu hari-hari apa? Ya hari-hari putih, hari-hari purnama maknanya. Kapan tuh? 13, 14, 15. Nek jenengan bisa puasa 13, 14, 15 itu baik. Nggak bisa bagaimana? 14, 15. Nggak bisa 14, 15, ya 15, nggak apa-apa. Tapi diniati untuk puasa hari-hari putih atau hari-hari purnama. Sehingga kemudian dalil yang kita pakai dalam beramal itu adalah dalil yang benar, tidak mengambil pada bagian yang menjelaskan itu sebagai hal yang tak dibolehkan. Karena apa? Yang dikhususkan tanggal 15 dia berpuasa khusus ya, karena mengatakan ada keutamaan dan sebagainya, itu yang tidak dibenarkan. Tapi kalau dia memahami 15 itu kan ayyamul bid, maka boleh untuk puasa di hari 15 bulan Sya'ban itu. Karena setiap bulan pun kita disunnahkan puasa termasuk tanggal 15. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga besok masuk bulan Ramadan bisa kita lebih meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa lebih sempurna lagi kita mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah rabbil alamin. Karena memang ini posisinya saatnya banyak yang tidur ini, kita aja yang belum tidur ini. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.